Hanya karena masalah warisan dan karena salah satu di antara mereka ini merasa serakah dan ingin menguasai semua warisan peninggalan orang tuanya. Sehingga 5 bersaudara ini mereka saling bermusuhan dan bahkan saling menumbalkan satu sama lain. Dan sampai mengirimkan santet akhirnya dan berujung pada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lur, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang perebutan warisan yang berujung tumbal pesugihan. Dan ini kisah pernah dialami dan ini datang dari narasumber yang namanya disamarkan sengaja. Kisahnya itu panjang. Nah, karena saking panjangnya, jadi di sini nanti saya bakalan ambil poin-poinnya aja ya lur teman-teman. Karena memang kalau misalkan diceritakan semuanya dari rentetan peristiwanya, detailnya seperti apa, itu bakalan panjang banget dan lama banget. Nah, makanya diambil poin-poin pentingnya aja. Jadi dari awal kenapa sampai rebutan warisan, terus hingga kemudian akhirnya sampai berujung tumbal pesugihan, dan kemudian harus ada yang menjadi korban. Nah, jadi diambil poin pentingnya itu saja. Tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita untuk nama tokoh tempatnya itu sengaja disamarkan. Karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah baiklah, kalian pasti penasaran kan gimana nih kelengkapan dari ceritanya kan? Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi sebut saja nama narasumber kita ini adalah Pak Zubir. Nah Pak Zubir sendiri ini selain beliau ini adalah narasumber, beliau ini yang mengalami peristiwa ini sendiri. Nah jadi Pak Zubir itu menceritakan seperti ini. Karena sakit hati sehingga membuat saudaranya ini melakukan perbuatan yang tidak diharapkan. Nah, melakukan hal yang tidak diharapkan kepada siapa? Kepada saudara-saudara yang lainnya. Karena makam bapaknya si Pak Zubir dan juga keempat saudaranya ini masih basah alias baru meninggal. Dan kembang-kembang yang di makamnya ini pun masih terlihat segar, belum layu. Tapi semua anaknya ini, Pak Zubir dan keempat saudaranya ini, mereka sudah membahas tentang harta warisan. Bahkan sampai memperebutkan. Nggak cuma membahas aja. Sebut saja namanya almarhum Pak Kohar. Beliau adalah orang yang kaya raya. Nah, Pak Kohar ini adalah bapak dari Pak Zubir. Nah, Pak Kohar itu sendiri memiliki 5 orang anak. Dan kelima orang anaknya itu semuanya laki-laki. Atau ya bisa diistilahkan itu Pandawa 5. Jadi anak pertama itu namanya Sigit, anak keduanya bernama Dodi, anak ketiga bernama Yasin, anak yang keempat bernama Igun, dan anak yang kelima atau terakhir Pak Zubir Narakita. Dan anak yang kelima atau terakhir yaitu Pak Zubir, narasumber kita sendiri. Nah itu semuanya disamarkan ya lur teman-teman. Dari kelima anaknya Pak Kohar, mereka semua ini sudah berumah tangga, udah punya istri masing-masing, dan bahkan ada yang punya anak juga. Sebenarnya sebelum Pak Kohar ini meninggal dunia, kelima anaknya itu mereka rukun-rukun aja, baik-baik aja. Nggak ada pernah sama sekali itu yang namanya pertengkaran. Jangankan untuk bertengkar, berdebat aja nggak pernah. Karena saking rukunnya pada saat Pak Kohar ini masih hidup. Kenapa mereka itu rukun selama Pak Kohar masih hidup? Karena Pak Kohar itu selalu menasehati, selalu menanamkan rasa cinta kasih sayang terhadap saudaranya sendiri. Apalagi saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama, ayah dan ibu yang sama. Dan Pak Kohar itu juga sangat menanamkan saling gotong royong, bantu-membantu, bahu-membahu antar saudaranya. Jadi manakala ada salah satu saudaranya itu dalam kesusahan, ya ayo dibantu bareng-bareng, digotong royong. Nah jadi prinsip seperti itu yang selalu ditanamkan oleh Pak Kohar terhadap 5 orang anaknya, yang semuanya itu laki-laki. Nah terus kemana istrinya Pak Kohar? Nah jadi istrinya Pak Kohar itu sudah meninggal sejak lama. Meninggalnya itu dulu karena istrinya Pak Kohar ini mengalami serangan jantung. Sedangkan Pak Kohar sendiri itu meninggal karena beliau ini mengalami sakit komplikasi. Yang pada akhirnya dengan sakit tersebut akhirnya merenggut nyawa beliau. Ditambah lagi usia beliau ini yang udah sepuh, kulitnya aja udah mulai keriput. Kondisi fisiknya lemah jadi sehingga
dihantam oleh penyakit komplikasi itu ya tidak terselamatkan nyawanya. Nah, Pak Kohar ini memang orang yang kaya raya. Lah, kaya rayanya ini kaya raya dengan cara yang benar tentunya, karena usaha yang dirintis sejak dulu. Sejak Pak Kohar ini masih bujangan, terus kemudian menikah sehingga punya 5 orang anak. Itu memang benar-benar merintis dari nol. Nah, usahanya banyak, asetnya banyak. Salah satunya itu Pak Kohar memiliki toko bangunan atau material dan juga toko elektronik yang sudah terkenal dan juga berkembang dengan sangat baik. Dan saat Pak Kohar ini meninggal, kemudian harta warisannya kan dibagikan, sudah pasti seperti itu, kepada 5 anaknya, karena merekalah ahli warisnya. Dan ketika Pak Kohar ini meninggal, otomatis hartanya itu diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu ke-5 orang anaknya tersebut. Dan harta warisan itu dibagi secara adil, atau ya kalau merata ya enggak juga sih ya, karena adil itu kan belum tentu rata. Dan warisan tersebut dibagi dengan rata atau adil. Tapi sebenarnya adil itu kalau rata belum tentu adil, tapi kalau adil udah pasti rata. Intinya dibagi dengan adil sesuai dengan porsinya dan juga dengan hak-haknya ke-5 anaknya tersebut. Tapi ada salah satu dari ke-5 anaknya Pak Kohar ini yang sangat serakah, karena dia ingin sekali menguasai semua harta warisan peninggalan dari Pak Kohar bapaknya. Sehingga karena itu semua, jadi ke-5 anaknya ini jadi tidak akur, saling mencaci, kemudian saling bertengkar, saling memperebutkan harta warisan. Nah, di sini anak terakhirnya Pak Kohar, yaitu Pak Zubir, itu memang tergolong di antara ke-4 saudaranya yang lain, itu memang yang paling hidupnya pas-pasan itu anak terakhirnya Pak Kohar, Pak Zubir. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain itu mereka bergelimangan harta, ya kaya, sukses lah. Nah, sedangkan Pak Zubir ini sendiri mempunyai seorang istri bernama Lastri dan memiliki 3 orang anak. Nah, tapi mereka itu tinggalnya lumayan berjarak dibandingkan dengan ke-4 saudaranya yang lain. Karena menurut Pak Zubir, beliau itu tidak tahan dengan cacian serta hinaan dari ke-4 kakaknya tersebut. Ya, kenapa si Pak Zubir jadi bahan cacian, bahan cemoohan, bahan hinaan dari ke-4 kakaknya, ke-4 saudaranya itu? Ya mungkin karena kondisi ekonominya, kehidupannya Pak Zubir ini memang sangat pas-pasan, bahkan cenderung itu bisa tergolong orang yang tidak mampu. Nah, maka dari itu, makanya si ke-4 saudaranya ini sangat enggan untuk berdekatan dengan Pak Zubir. Makanya Pak Zubir sadar diri, dia menjauh. Dan semenjak kepergiannya Pak Kohar alias meninggal, itu memang nasibnya Pak Zubir itu semakin tertindas, semakin dihina, semakin dicemooh, semakin diremehkan, semakin dicaci maki oleh ke-4 saudaranya tersebut. Dan memang Pak Zubir ini orangnya tidak mau merepotkan saudaranya sebenarnya. Terlepas dari masalah dia sakit hati karena sering dihina, tapi di luar itu memang Pak Zubir ini ya entah gengsi atau bagaimana, intinya nggak mau karena Pak Zubir ini ekonominya pas-pasan, cenderung tidak mampu, tapi dia tidak mau mengharapkan belas kasihan dari ke-4 kakaknya tersebut. Sebenarnya harta peninggalan atau warisannya Pak Kohar itu banyak banget. Itu salah satunya tadi toko material sama toko elektronik, itu baru beberapa toko. Yang lainnya itu banyak, kayak sawah yang berhektar-hektar, tanah, kebun, itu semuanya berhektar-hektar. Dan cabang tokonya itu nggak cuma satu, banyak. Makanya si Pak Kohar ini dinobatkan sebagai orang yang kaya raya di kampungnya. Dan hingga suatu ketika anak-anaknya Pak Kohar ini berkumpul di rumahnya Pak Kohar almarhum. Nah, mereka semua berkumpul itu untuk apa? Bukan untuk membahas tentang kematian orang tuanya, mereka sedang berkabung. Enggak, tapi justru untuk membahas dan bahkan memperebutkan harta warisan peninggalan dari Pak Kohar, ayah mereka. Dan di saat itu juga ada Pak Zubir, dan Pak Zubir nggak sendirian ikut menghadiri perkumpulan ke-5 saudara itu. Tapi Pak Zubir juga mengajak anak beserta istrinya juga di situ, ikut menyaksikan. Nah, jadi kata kakak tertuanya tuh gini, pokoknya aku sebagai kakak tertua, akulah yang paling berhak untuk mendapatkan jatah warisan yang paling banyak. Ucap kakak pertamanya si Pak Zubir ini, yaitu Sigit. Oh ya nggak bisa kayak gitu mas. Aku kan di sini anak terakhirnya bapak. Jadi aku ini juga berhak untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak atau paling banyak. Nah, sedangkan kalian ini kan, kalian berempat sudah punya uang banyak, udah sukses, udah bergelimangan harta. Nah, sedangkan aku hidupnya tuh pas-pasan. Begitu kata si Pak Zubir. Kemudian dibantah lagi sama kakaknya. Alah, kamu ini alasan aja Zubir. Kamu ngomong pakai hidupnya pas-pasan. Emang kamu pengen nguasain semua hartanya bapak kan?
kata kakaknya yang bernama Yasin. Loh ya nggak gitu juga mas, ya memang itu hak saya kan karena saya anak bungsu, anak terakhir. Dan lagian juga di wasiat tertera di situ bahwa kalau saya anak bungsu mendapatkan jatah yang paling banyak. Kata si Pak Zubir seperti itu, langsung ditepis lagi sama Sigit kan. Oh nggak bisa, nggak bisa, jangan mentang-mentang kamu anak bungsu terus di wasiat itu tertera bahwa kamu dapat bagian yang paling banyak. Nggak bisa seperti itu karena masih ada aku. Aku anak pertama yang paling berhak. Dan itu aturan yang paling benar, itu bapak salah itu. Bapak nggak adil itu kalau kayak gitu. Ya, si Sigit nggak terima kan ketika Pak Zubir ngomong kayak gitu. Nah akhirnya perdebatan pun sudah tidak terelakkan lagi. Bahkan hampir beradu fisik tuh kelima saudara Pandawa 5 tuh. Kelima anak laki-lakinya Pak Kohar. Karena memperebutkan warisan. Dan tiba-tiba, sudah cukup. Cukup. Malu-maluin aja. Kalian ini udah pada tua-tua. Bisa kan diomongin baik-baik, enak-enak. Ngapain pakai berantem seperti itu? Pakai mau berkelahi lagi saling pukul. Nah ucap Ibu Salamah yang dimana ini adalah Bu Salamah itu istri dari kakak pertamanya si Pak Zubir yaitu Sigit. Dan mereka semua berlima ketika mendengar suara teriakannya Ibu Salamah mereka pun akhirnya bisa sedikit tenang kemudian terdiam. Dan untuk sesaat menghentikan perdebatan mereka. Nah di sini yang paling ngalah ini justru anak yang paling muda, anak yang paling bungsu, yang terakhir itu Pak Zubir. Nah karena dirasa ini udah nggak beres, udah nggak kondusif, udah mulai kacau, sehingga Pak Zubir ini ngalah. Karena dia nggak mau bertengkar, nggak mau berantem sama kakak-kakaknya, ya udah Pak Zubir ngalah dan pergi untuk pulang ke rumah mereka. Ayo Bu, anak-anak kita pulang aja, ngapain kita di sini? Nggak ada gunanya. Di sini nggak ada tuh orang yang bisa diajak ngomong. Mereka memaksa dengan ego mereka sendiri. Ayo Bu, anak-anak, ayo kita pulang. Kata Pak Zubir seperti itu, mengajak anak dan istrinya untuk kembali pulang ke rumah. Nah ini sedikit informasi tentang Pak Zubir ya. Pak Zubir itu tinggalnya memang paling jauh di antara keempat saudaranya itu. Dan Pak Zubir ini tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana. Jauh dari kata, apalagi kata mewah ya, jauh dari kata cukup, itu jauh. Kenapa dibilang jauh? Karena kalau melihat rumahnya itu memang sangat-sangat berbanding terbalik dengan keempat kakaknya. Keempat kakaknya rumahnya tuh ya bagus-bagus. Karena banyak duit kan, ya pakai tembok. Nah sedangkan yang namanya Pak Zubir itu rumahnya, pagarnya itu terbuat dari bilik bambu. Tapi meskipun begitu memang ada sisi lain, sisi yang baik, positif untuk Pak Zubir. Karena meskipun demikian Pak Zubir ini selalu menerima kenyataan dan selalu bersyukur dengan keadaan yang selalu beliau alami. Sedangkan keempat kakaknya itu tinggal di rumah yang mewah, yang bagus, yang besar. Dan juga bawahnya lantainya itu beralaskan keramik. Sedangkan Pak Zubir kan alas atau rumahnya itu kan lantainya itu tanah. Dan karena itu pula sehingga Pak Zubir ini dikucilkan di dalam keluarganya sendiri. Dan gak pernah tuh yang namanya Pak Zubir itu diajak buat kayak sekedar buat ngumpul bersama untuk membahas sesuatu termasuk warisan, itu enggak. Paling ya cuma dengar kabar doang, tapi nggak disuruh ya udah sini kesini Zubir kamu datang ikut musyawarah atau gimana, enggak, cuma dikabarin doang nih mau pembagian warisan kayak gitu. Jadi memang bener-bener nggak disuruh datang. Nah ini untuk informasi tentang pekerjaannya Pak Zubir. Pak Zubir itu bekerja sebagai seorang buruh tani. Nah sedangkan istrinya Bu Lastri itu sebagai buruh cuci. Nah buruh cucinya di mana? Ya ke tetangga sekitar di kampung-kampungnya yang sekiranya orang tuh repot nggak bisa ketanganan sendiri kayak nyuci, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah itu menggunakan jasanya Bu Lastri, istrinya Pak Zubir. Dan hingga pada suatu ketika di malam hari keluarganya Pak Zubir itu kehabisan beras dan anak-anaknya itu mereka semua kelaparan. Sedangkan pada saat itu yang namanya Pak Zubir dan juga istrinya Bu Lastri sedang tidak memegang uang sepeser pun. Ya karena hal tersebut Lastri pun mencoba mencari pinjaman, mencari hutangan, nyari ke tetangga ke sana kemari. Dengan sangat berharap mudah-mudahan Bu Lastri ini mendapatkan pinjaman uang atau bahkan mungkin beras untuk kebutuhan dan juga keperluan makan anaknya dan juga dirinya dan juga Pak Zubir. Tapi setelah Lastri ini mencari pinjaman ke sana kemari, udah muter-muter, Lastri pulang dengan keadaan tangan hampa, tangan kosong, nggak membawa hasil sama sekali. Sedangkan ketiga anaknya itu menunggu ibunya itu pulang, menunggu di depan rumah, yang dimana berharap ibunya itu nanti pulang bawa makanan atau seenggaknya uang atau beras lah, sedikitnya ada harapan di situ. Dan ketiga anaknya itu dilihat sembari memegangi perut mereka masing-masing yang karena kelaparan itu belum makan.
Dengan jalan perlahan-lahan dan juga wajahnya yang tertekuk, itu Lastri mulai masuk ke dalam rumah, melihat ketiga anaknya yang kelaparan. Hatinya Lastri itu sangat-sangat teriris, sangat sakit, sangat sedih, sangat tersayat karena melihat ketiga anaknya itu kelaparan dan dia udah nyari ke sana kemari, nggak ada hasil sama sekali. Nah, kemudian salah satu di antara ketiga anaknya, yaitu anak pertamanya yang bernama Rizka, nanya, Ibu udah pulang, gimana Bu? Dapat beras nggak Bu? Dapat makanan nggak Bu? Dapat uang nggak Bu? Tanya si Rizka seperti itu, anak pertamanya. Dengan suara yang berat, sedikit ditahan, itu Bu Lastri ngomong, jawab pertanyaan anak pertamanya itu. Maafin Ibu nak, Ibu nggak dapat apa-apa, Ibu nggak dapat hasil apa-apa. Malam ini kalian tidur dengan perut yang lapar, perut yang kosong. Maafin Ibu ya anak-anakku. Jawab Lastri seperti itu. Ya udah kalau Ibu memang nggak dapat apa-apa, aku mau ke rumahnya Pak D. Siapa tahu Pak D mau kasih pinjam uang, kalau nggak ngasih pinjam beras. Kata si Rizka seperti itu, yang lalu kemudian dijawab sama Bu Lastri. Jangan nak, jangan ke sana. Nanti kalau bapakmu tahu, bapakmu bisa marah. Nggak apa-apa Bu, mumpung bapak nggak di rumah. Oh iya, bapak kalian kemana? Tanya Bu Lastri. Nggak tahu Bu, nggak tahu bapak kemana. Dari tadi emang nggak kelihatan. Kayaknya emang lagi nggak di rumah, lagi keluar. Jawab si Rizka. Sebenarnya itu memang si Pak Zubir itu sangat melarang untuk istri dan anaknya mendatangi rumah kakaknya. Ya, entah itu untuk meminjam atau bahkan meminta uang ataupun beras, itu sangat melarang. Sama sekali nggak boleh sama Pak Zubir. Kenapa nggak boleh? Karena mereka semua kakak-kakaknya Pak Zubir itu pasti bakalan menghina, mencaci maki dan juga mencela. Tapi ya karena nggak tega, kasihan melihat anak-anaknya kelaparan. Sehingga Bu Lastri pun juga ini belum makan, beliau juga lapar. Nah akhirnya beliau nekat. Akhirnya Bu Lastri pun pergi ke rumah kakak iparnya atau kakaknya Pak Zubir yang bernama Yasin. Jadi Yasin ini adalah kakak nomor 3-nya si Pak Zubir. Yang kebetulan saat itu memang rumahnya Yasin itu rumah yang paling dekat jaraknya dengan rumahnya Pak Zubir. Makanya Bu Lastri ini beliau datang ke rumahnya Yasin. Ya sudah kalau gitu anak-anak kalian masuk ke rumah ya, masuk ke dalam. Dan jangan lupa selama ibu pergi kunci pintunya. Ibu mau pergi dulu ke rumahnya Pak D. Kata Bu Lastri seperti itu. Yang lalu kemudian dijawab, iya Bu. Sama ketiga anaknya. Termasuk si Rizka. Dengan langkah yang perlahan, yang pelan dan juga tertatih. Ibu Lastri ini berjalan menuju ke rumahnya Yasin. Padahal tubuhnya Bu Lastri sendiri itu udah mulai terasa lemes. Dan seakan-akan itu tidak bisa melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumahnya Yasin. Kalaupun bisa ke rumahnya Yasin, nanti nggak tahu pulangnya ini masih kuat buat berjalan atau enggak. Ya lemes karena nggak makan, belum makan maksudnya. Dan sesampainya Bu Lastri di rumahnya Yasin itu terdengar suara yang lagi ramai dari dalam rumahnya. Kemudian Ibu Lastri pun mendekat ke arah pintu dan mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam rumah. Dan ketika pintu rumah dibuka, krek, tiba-tiba, mau apa kamu kesini? Kata si Farah, istrinya Yasin. Pasti kamu datang ke sini mau pinjam uang, kalau nggak mau pinjam beras kan? Cecar si Farah seperti itu kepada Bu Lastri. Yang padahal Bu Lastri ini belum mengutarakan maksud hatinya. Tapi Bu Lastri masih tertunduk ketika mendengarkan cecaran ocehan dari si Farah ini, istrinya Yasin. Dan tiba-tiba nggak lama datanglah seorang laki-laki yang menyusul si Farah ini, yang arahnya dari dalam rumah, yang dimana itu adalah Yasin. Ada apa sih kok teriak-teriak? Tanya Yasin seperti itu. Ini loh mas, ini adik iparmu nih, lihat. Dia mau pinjam uang katanya, mau pinjam beras. Alah kamu ini pinjam uang, pinjam beras. Yang bulan lalu aja kamu minjem belum dikembalikan. Ini sekarang kamu datang ke sini mau minjem lagi. Mau berapa banyak lagi kamu minjem, ha? Utang itu udah numpuk kamu. Balikin dulu, kamu bayar dulu utang-utang kamu, baru nanti saya kasih pinjam. Kata Yasin begitu malah. Mas, saya mohon banget mas, untuk kali ini saja mas. Dan aku juga butuh uangnya itu nggak banyak. Aku cuma butuh 20.000 aja mas. Yang asalkan cukup buat beli beras, buat beli lauk seadanya. Karena anak-anakku belum makan, kasihan mas, tolong mas. Rengek Bu Lastri memohon belas kasihannya si Yasin. Ah nggak ada. Apaan sih kamu 20.000. Ngelunjak kamu ya lama-lama. Dikasih enak malah jadi keenakan. Kata Yasin seperti itu. Terus kemudian si Yasin sama istrinya nih Farah masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan kenceng. Brak! Sampai Bu Lastri ini kaget, dia ngerajuk. Dan dengan hati yang begitu sakit, yang sangat tersayat di situ, Bu Lastri pun kemudian akhirnya beranjak berjalan meninggalkan rumahnya Yasin.
Bu Lastri ini emang udah bener-bener nggak tahu, dia bingung harus kemana lagi mencari pinjaman, mencari uang, dan mencari beras. Lagi-lagi usahanya Bu Lastri itu pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, sedangkan anaknya menunggu di rumah dengan kondisi kelaparan. Dan sesampainya di rumah, Bu Lastri ini semakin tersayat lagi hatinya. Karena apa? Melihat ketiga anaknya ini wajahnya udah pucat karena saking menahan rasa laparnya itu. Dan Lastri pun akhirnya pergi ke dapur, berharap nanti di dapur itu ada sisa-sisa sedikit makanan, ya minimal untuk mengganjal perut mereka. Tapi ternyata ketika Lastri sampai di dapur udah nggak ada sisa makanan sedikit pun, bahkan untuk sebutir beras aja udah nggak ada. Tapi di situ alhamdulillah masih ada sebuah singkong yang dia dapat dari halaman belakang atau dari kebun belakang. Nah itu tinggal satu buah itu aja. Nah kemudian di situ Bu Lastri pun sedikit lega kan, lumayan lah singkong-singkong juga nggak apa-apa, lumayan buat ganjel perut. Akhirnya dimasaklah tuh singkongnya, direbus. Dan setelah beberapa menit merebus singkong, singkong itu pun matang. Nah Bu Lastri memanggil ketiga anaknya, anak-anak sini nak kumpul, nih ibu ada sedikit makanan. Seneng dong otomatis di kondisi kelaparan seperti itu. Dengar kalimatnya Bu Lastri katanya ada makanan, langsung tuh berburu ketiga anaknya, Rizka dan juga kedua adiknya datang ke situ. Mana Bu makanannya Bu? Ternyata ketika sampai di lokasi atau tempat ibunya itu hanya sebuah singkong. Tapi alhamdulillahnya tuh ketiga anaknya Bu Lastri itu memang gak rewel, walaupun cuma dikasih makan singkong ya mereka terima aja. Akhirnya dibagi rata tuh, dibagi dengan adil singkongnya sama Bu Lastri. Dibagi beberapa bagian, termasuk Bu Lastri sendiri, ya lumayan lah buat ganjel perut. Nah singkat ceritanya, ini seperti ini, saya ambil poin-poinnya tadi, seperti yang saya bilang di awal. Nah saat malam hari, ini Bu Lastri itu bingung. Bingungnya kenapa? Karena Bu Lastri ini menunggu dari balik jendela rumahnya, itu kok suaminya nggak datang-datang, nggak pulang-pulang. Padahal itu udah jam 10 malam, si Pak Zubir ini nggak kunjung pulang. Ditambah lagi saat itu suasananya itu memang lagi hujan lebat. Dan karena menunggu Pak Zubir nggak pulang-pulang, Bu Lastri pun akhirnya nggak mampu untuk menahan rasa kantuknya itu. Kemudian akhirnya Bu Lastri menutup jendela, beliau masuk ke dalam kamar dan tidur istirahat. Nah ternyata malam itu memang Pak Zubir ini nggak pulang. Nah Pak Zubir ini pergi kemana? Ternyata Pak Zubir itu pergi ke rumah salah seorang temannya. Jadi Pak Zubir ini punya teman dekat. Nah Pak Zubir itu bertujuan untuk mencari pekerjaan atau menanyakan sebuah pekerjaan. Yang mana Pak Zubir itu ternyata ingat kalau teman dekatnya itu pernah menawarkan sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaannya itu memang mengharuskan Pak Zubir ini harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan menurut Pak Zubir karena udah nggak tahan dengan perlakuan keempat kakaknya, sehingga Pak Zubir pun memutuskan untuk mengiyakan dan menerima tawaran pekerjaan dari temannya itu. Jadi ceritanya nih malam itu juga Pak Zubir itu ternyata udah membawa pakaiannya, perlengkapannya udah dibawa semua. Jadi emang siap banget Pak Zubir itu. Tapi di sini Pak Zubir tidak pernah memberitahukan atau bahkan ngajak istrinya ngobrol tentang hal ini. Bahkan anak-anaknya pun nggak ada yang tahu sama sekali. Nah itu makanya Bu Lastri beliau bingung, cemas, khawatir malam itu suaminya nggak pulang. Jadi Pak Zubir itu pergi keluar kota dan di sana kerja sebagai kuli atau buruh proyek. Dan yang dimana dibayar dengan harian dan bayaran hariannya itu lumayan besar. Termasuk dapat uang makan juga, uang jatah lembur juga, bonus dan lain sebagainya. Ditambah lagi Pak Zubir ini orangnya juga rajin kan. Akhirnya ya bonusnya karena mandornya ini seneng. Sehingga ya Pak Zubir ini mendapatkan kepercayaan juga di situ. Nah tapi sedangkan anak istrinya di rumah itu khawatir, mencemaskan. Pak Zubir ini pergi kemana kok ya nggak ada kabar. Dan ini saking kebetulan atau gimananya ya memang garis Tuhan, takdir itu memang tidak bisa kita tahu dan kita tidak bisa mengelak itu. Nah ini secara kebetulan handphonenya Pak Zubir itu ketinggalan di rumah. Ini kebetulan banget. Nah handphonenya Pak Zubir yang tertinggal di rumah itu tiba-tiba bergetar bunyi. Yang dimana di situ ternyata ada telepon masuk. Nah, karena mendengar ada suara telepon masuk, si Rizka nih anak pertamanya, kemudian mengambil handphonenya dan diangkat. Ternyata ketika diangkat, dia mendengar suara bapaknya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizka, ibumu mana? Ini bapak ya? Iya, nah ini bapak. Wih, seneng tuh anak-anaknya. Nah, kemudian adik-adiknya Rizka nanya, siapa kak? Bapak. Langsung kan pada ngumpul di situ. Oh yaudah mana? Nanti kita ngobrol lagi, bapak mau ngomong penting sama ibu kamu. Oh ibu ada pak, tapi lagi kerja, lagi nyuci, itu di rumah tetangga.
Oh gitu, bisa nggak kalau misalkan ibumu dipanggil dulu sebentar, bapak mau ngomong. Oh iya pak, bisa pak, bentar ya, aku panggilin dulu. Kata Rizka seperti itu. Lah kemudian ditaruhlah tuh handphonenya. Nah kemudian Rizka pergi menghampiri ibunya untuk memberitahu bahwa si Pak Zubir ini nelpon. Bu, ibu, dari jauh teriakan Rizka ini udah terdengar sama Bu Lastri. Otomatis Bu Lastri kaget dong. Kenapa sih nak teriak-teriak nak? Ada apa kok kayaknya kamu gugup banget? Itu bu, di rumah ada telepon. Iya, telepon dari siapa? Telepon dari bapak. Loh, emang bapakmu nggak bawa handphone? Ternyata Bu Lasti juga lupa kalau ternyata nggak tahu, bukan lupa nggak tahu kalau Pak Zubir itu lupa membawa handphonenya. Nah, kemudian Rizka ngomong katanya Pak Zubir nelpon, ya udah tunggu sebentar. Ibu mau izin dulu sama sama ibu tetangga kita. Ibu mau angkat telepon dulu dari bapakmu. Ya udah bu, aku duluan ya. Ya udah sana kamu duluan. Akhirnya Bu Lastri pun meminta izin terhadap tetangganya itu yang lagi di mana Bu Lastri lagi kerja di situ nyuci. Kemudian diizinkan, Bu Lastri pun pulang. Nah tapi ketika sampai di rumah teleponnya itu udah mati, udah terputus. Nah akhirnya di situ dilihat daftarnya ada bekas nomor panggilan masuk, nomor baru. Yang dimana nomor baru itu adalah nomor milik handphone dari temannya Pak Zubir itu yang Pak Zubir pinjam buat menghubungi nomornya di kampung atau di rumah. Kemudian setelah dicari bekas panggilan masuk, ditelepon balik kan. Nah, ketika ditelepon balik, diangkatlah tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kamu mas? Tanya Bu Lastri. Iya, ini aku. Kamu ini kemana sih mas? Pergi kok ya nggak bilang-bilang, nggak ngasih kabar. Kamu ini kemana? Kamu di sini itu khawatir, cemas mas. Kata si Bu Lasti seperti itu, mencecar seperti itu. Iya, maafkan aku. Aku memang sengaja tidak memberitahu kalian. Aku sekarang ada di luar kota dan lagi kerja. Dan alhamdulillah dari bayarannya itu lumayan. Karena aku juga udah nggak tahan tinggal di rumah dengan perlakuan keempat kakakku itu. Yang selalu menghina kita, menyakiti kita. Kata Pak Zubir seperti itu. Iya mas, aku tahu. Tapi ya setidaknya kamu kalau mau pergi itu ya bilang, kasih tahu. Kan kita nggak kepikiran. Nah kalau kayak gini kan siapa coba yang mau disalahin? Iya, aku tahu aku salah. Kata Pak Zubir seperti itu, mengakui bahwa perbuatannya itu ya ada salahnya karena tidak memberitahu istri dan anaknya bahwasanya Pak Zubir ini mau pergi merantau. Nah terus Bu Lastri nanya kan, ya udah mas, berarti mas ini kapan pulangnya? Tanya Bu Lastri seperti itu. Dijawab lagi sama Pak Zubir, nanti aku bakalan pulang kalau semuanya uang itu udah terkumpul. Kalau aku rasa udah cukup, baru pulang. Kata Pak Zubir seperti itu. Intinya kamu sabar ya, kamu kasih tahu, kamu kasih pengertian ke anak-anak, minta pengertiannya dan maafkan aku. Aku di sini nggak lagi main-main kok, aku di sini kerja beneran sungguhan mencari nafkah untuk menghidupi kalian semua. Oh iya mas, nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan aku udah tahu, berarti aku tenang sama anak-anak. Berarti aku udah tahu kalau kamu ini lagi di mana dan lagi apa. Iya. Dan setelah percakapan tersebut, Pak Zubir akhirnya mengakhiri atau menutup sambungan teleponnya dan kembali bekerja, dan Bu Lasti kembali menyelesaikan pekerjaannya itu. Nah, kita balik lagi ke kakak-kakaknya si Pak Zubir. Mereka berempat itu masih sangat sibuk untuk memperebutkan harta warisan. Jadi itu kayak seakan-akan tanpa ada hentinya, tanpa ada bosan-bosannya, mereka itu selalu berebut. Dan kembali lagi, malam itu ceritanya, Bu Lastri kembali dihadapkan dengan posisi yang memang membuat Bu Lastri ini terpojok atau kepepet. Kenapa? Karena persediaan beras di rumahnya itu udah nggak ada, udah habis. Nah terus uang dari hasil bekerjanya Bu Lastri ketika mencuci baju-bajunya tetangga itu juga udah habis. Karena buat keperluan sekolah anaknya si Rizka itu tadi. Dan mau hutang ke tetangga, ya karena memang hutangnya juga banyak Bu Lastri ini. Makanya kadang-kadang Bu Lastri itu buat ngebayar hutangnya, beliau itu buruh nyuci tapi nggak dibayar. Karena ya hitung-hitung kayak buat ngeganti uang yang udah dipinjam. Nah, jadi makanya nggak jarang juga Bu Lastri ini kerja tapi nggak dapat duit. Sedangkan ketiga anaknya pada malam itu udah merasa sangat kelaparan, cacing-cacing di perutnya itu udah saling bersautan suaranya. Akhirnya Lastri pun memutuskan untuk mencari pinjaman bantuan ke rumah tetangga-tetangganya. Tapi apa lur teman-teman? Bukannya dapat hasil, malah yang dia dapat itu hinaan dan juga cacian. Itu jadi tetangganya itu banyak yang memperlakukan seperti itu. Jadi nggak cuma kakak-kakaknya si Pak Zubir aja. Ya adalah yang baik, 1-2 orang. Tapi kebanyakan mereka itu mengucilkan kayak orang yang terasingkan gitu loh Bu Lastri ini. Dan itu apa ya, nggak layak dan nggak patut yang namanya orang hidup bermasyarakat di sebuah kampung.
yang kita tahu kampung itu orangnya kan guyub, gotong royong, rukun kan. Tapi ternyata ya ada aja orang yang seperti itu. Nggak mau melihat orang lain ini apa ya, walaupun orang lain lagi kesusahan membutuhkan tapi nggak mau ngebantu. Itu banyak ternyata pada kenyataannya. Ya karena itu kembali lagi ke sifat manusianya sendiri sih. Ya akhirnya Bu Lastri pulang dengan membawa ya tangan hampa, tangan kosong. Nggak ada hasil apapun dari usahanya dia mencari pinjaman. Melihat ibunya yang tidak membawa apa-apa, wajahnya yang tertekuk dan juga memegangi perutnya yang lapar juga. Di sini anak sulungnya, anak pertamanya nanya, "Ibu nggak dapat apa-apa lagi, Bu?" Tanya Rizka seperti itu. "Iya nak, maafkan ibu ya. Maafkan ibu." "Ya udah Bu, nggak apa-apa. Emangnya ibu nyari pinjaman kemana? Ke tetangga. Tapi ya kayak gini, kamu lihat sendiri. Terus kenapa ibu nggak coba ke rumahnya Pak D aja Bu? Siapa tahu Pak D mau ngebantu, mau ngasih pertolongan," kata si Rizka seperti itu. "Jangan Rizka, nggak boleh. Bapakmu itu sangat melarang kalau misalkan kita datang ke rumah Pak Demu itu. Apalagi meminjam bahkan sampai meminta. Nggak boleh, ibu nggak mau." "Ya tapi ibu lihat dong kondisi kita, keadaan kita, adik-adik itu pada kelaparan, ibu juga lapar kan. Ya udah gini aja deh, kalau misalkan ibu nggak mau datang ke rumahnya Pak D, biar aku aja yang ke sana," kata Rizka seperti itu. "Rizka, jangan, kamu jangan ke sana." "Ya udah, baik, ibu ngalah. Daripada kamu yang ke sana, mendingan ibu aja yang ke sana." "Nggak apa-apa Bu, kita ke sana bareng." "Enggak, kamu tunggu di rumah, kamu jagain adik-adik kamu, biar ibu yang ke sana. Mudah-mudahan Pak D kamu ini hatinya lagi berubah." "Ya udah Bu, kalau gitu aku jaga adik-adik di rumah." "Iya, ibu mau datang ke rumah Pak Demu." Nah pergilah tuh Bu Lastri menuju ke rumah salah satu kakak dari si Pak Zubir. Meskipun sebenarnya dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat hati, apalagi dia teringat dengan pesan suaminya bahwa pantang sekali, sangat melarang kalau misalkan Bu Lastri atau anaknya itu mendatangi rumah kakak-kakaknya Pak Zubir untuk meminta bantuan. Terus kemudian Bu Lastri ternyata mendatangi rumah kakaknya Pak Zubir yang bernama Igun. Dan ketika berada di depan rumah, lagi-lagi Bu Lastri itu mendengar ada suara yang ramai dari dalam rumahnya si Igun ini. Dan ketika Bu Lastri ini sampai di depan pintu, dia mengetuk pintunya kan, tok tok tok, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Tapi nggak ada sautan dari dalam rumahnya si Igun tersebut. Akhirnya Bu Lastri mengencangkan dia mengetok pintunya lebih keras lagi. "Tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum." Suaranya diperkeras lagi tuh Bu Lastri. Dan kemudian krek, dibukalah pintu rumahnya si Igun. Terlihat di situ seorang wanita datang menghampiri Lastri. Ya, wanita itu nggak lain nggak bukan adalah istrinya Igun sendiri, si pemilik rumah. Dan terlihat dari ambang pintu, kakak-kakaknya si Pak Zubir semuanya beserta istri dan anaknya itu mereka lagi berkumpul di dalam rumah itu. Nah, jadi istrinya Igun ini namanya si Lina. Itu nanya, "Mau apa kamu kesini? Hah?" Tanya Lina seperti itu. Saya mau pinjam uang, Mbak. Atau kalau misalkan itu ya saya mau pinjam beras juga nggak apa-apa Mbak. Tolong Mbak. Kasihan saya Mbak, anak-anak saya belum makan." Rengek Bu Lastri meminta belas kasihan dari kakak iparnya tersebut. Ketika Lastri ngomong kayak gitu, tiba-tiba semua mata yang ada di dalam ruangan itu mengarah ke si Lastri semua. Yaitu kakak-kakaknya Pak Zubir itu bersama istrinya. Mereka pandangannya tertuju kepada si Bu Lastri. Dan yang lebih jahatnya lagi itu, walaupun kakak-kakaknya Pak Zubir ini jahat, istrinya itu juga ikutan. Jadi nggak ada yang baik sama sekali. Nah ketika mendengar Bu Lastri ngomong kayak gitu, tatapan mereka mengarah ke Bu Lastri. Kemudian dari dalam Igun datang membawa plastik kresek. Dan kemudian diserahkan kepada Bu Lastri yang ternyata isinya apa? Uang. "Oh ini Lastri, kamu butuh uang kan? Nih uang. Kamu bawa aja. Ini pembagian warisan buat si Zubir. Dan itu bagiannya. Udah kamu bawa aja sana buat kamu pakai, terserah mau buat apa. Mau beli makan kayak mau beli apa terserah." Meskipun sebenarnya Bu Lastri ini tahu sebenarnya kalau pembagian warisan tersebut itu tidak rata dan sangat tidak adil. Tapi ya Bu Lastri gimana lagi, dengan sangat terpaksa menerima uang itu karena dia butuh banget. Akhirnya dibawa tuh uangnya diterima. Lalu kemudian diusir Bu Lastri itu dan terus pintunya itu ditutup. Biar. Dan terus Bu Lastri pergi tuh meninggalkan rumahnya si Igun. Nah sampailah di rumah dan di esok harinya Bu Lastri ini nelpon Pak Zubir ngasih tahu ke nomor temennya itu kan, di telepon ngasih tahu. Bu Lastri ngomong bahwa semalam katanya Mas Igun tuh ngasih duit, katanya itu pembagian warisan, catanya Mas, catanya Pak Zubir, kata Bu Lastri. Nah Pak Zubir yang tahu langsung dong ngomong, "Kenapa kamu terima sih uang itu?
Kenapa kamu datang ke sana? Kan aku udah ngomong sama kamu, jangan pernah datang ke sana minta bantuan. Lah ini malah kamu dikasih uang kamu terima. Terus kata Bu Lastri, mau gimana lagi mas? Anak-anak kelaparan, aku bingung mau cari uang kemana sedangkan kamu nggak ngirimin uang. Iya maaf, ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Tapi itu untuk yang terakhir kalinya, jangan pernah lagi kamu datang ke sana. Aku minta kamu yang sabar. Nanti kalau uangku udah terkumpul semua, aku pulang. Kata si Pak Zubir seperti itu. Iya mas. Dan singkat ceritanya beberapa bulan kemudian akhirnya Pak Zubir pun pulang. Setelah sekian lama merantau kan. Nah pulang itu ternyata memang Pak Zubir membawa uang yang ya lumayan lah, sangat cukup malah. Untuk kehidupan mereka, mencukupi ya kayak keperluan makan, biaya sekolah dan lain-lain. Dan bahkan dari uangnya itu Pak Zubir pun bisa untuk membuka usaha awalnya. Ya awalnya buka warungan kecil-kecilan, kayak jualan lauk kalau pagi hari tuh jualan sarapan. Terus akhirnya kemudian semakin merintis dan semakin berkembang usahanya, dan dari modalnya Pak Zubir selama dia kerja merantau membuka toko kecil-kecilan, toko material, ya kayak nerusin usaha bapaknya itu Pak Kohar. Akhirnya toko materialnya pun semakin berkembang dan membuka cabang lagi sampai toko elektronik juga karena mengikuti usaha dari bapaknya. Itu singkatnya seperti itu. Dan akhirnya secara perekonomian Pak Zubir ini semakin semakin berhasil. Kemudian akhirnya Pak Zubir pun bisa untuk membuat rumah dan juga usahanya ini lancar. Sehingga secara status sosial pun tidak lagi dikucilkan atau diremehkan oleh orang-orang sekitar dan bahkan sama kakak-kakaknya ini. Nah ini lucunya lagi ketika Pak Zubir ini udah mulai usahanya berkembang kan, berjalan, bangkit, tumbuh, pesat. Itu orang-orang tetangganya yang tadinya mengucilkan, menghina, itu malah justru bahkan berbalik nasibnya itu. Jadi banyak yang sering minjem duit ke Pak Zubir. Ya tapi ada juga yang dikasih pinjem, ada juga yang enggak. Ya namanya manusiawi ya, mungkin mengingat masa lalu. Ini bukan persoalan dendam, bukan. Bukan ketika dulu Bu Lastri minjem uang ke tetangga terus kemudian dicaci maki, dihina. Dan ketika orang tersebut kemudian butuh, minjem terus enggak dikasih, itu balas dendam, enggak. Tapi ya karena memang manusiawi, ya mungkin ada unsur dendam lah sedikit ya. Tapi ya itu kembali lagi, memang manusia biasa kadang masih teringat dengan sakit hatinya walaupun tidak membenci. Tapi ya mungkin dulu ketika susah, tapi kadang-kadang dikasih juga sama Bu Lastri karena nggak tega kan. Bu Lastri ingat dulu ketika dia susah juga gimana rasa malunya, susahnya mencari uang, cari pinjaman. Kalau nggak dikasih ya gimana tersayatnya tuh hati. Bu Lastri ingat itu. Makanya walaupun ada sedikit rasa kayak kekecewaan tapi tetap aja dikasih. Dan bahkan nggak cuma tetangga-tetangganya aja. Jadi kakak-kakaknya Pak Zubir itu satu persatu mulai baik. Kayak datang ke rumahnya Pak Zubir, ke rumah barunya. Hanya untuk sekedar bertamu di situ. Ya itu wajar karena Pak Zubir secara perekonomian dia udah bangkit, udah sukses malah. Dan mungkin bisa dikatakan setara dengan kakak-kakaknya. Nah jadi pernah nih suatu ketika kakaknya Pak Zubir yang namanya Dodi atau kakak keduanya. Jadi Dodi itu datang ke rumahnya Pak Zubir untuk sekedar bertamu. Akan tetapi sikapnya Pak Zubir itu kepada si Dodi itu nggak mengenakan, dia itu cuek acuh. Dan itu membuat si Dodi ini jadi naik pitam, dia marah. Karena merasa tidak dihormati, tidak dihargai sebagai seorang kakak yang bertamu ke rumah adik. Hei Zubir, kamu ini sama kakak sendiri kok nggak sopan kayak gitu kamu? Nggak menghormati, nggak menghargai kakakmu ini yang datang ke sini dengan baik-baik, niat ingin bertamu. Tapi seperti ini perlakuan kamu, nggak sopan, nggak apa kamu, hah? Kata Dodi seperti itu. Kemudian dijawab sama Pak Zubir, Mas, bukannya dulu Mas waktu saya datang, istri saya datang, itu Mas itu selalu menghina saya, menghina keluarga saya, menghina istri saya, dan bahkan mengusir. Ini Mas datang ke sini nggak saya usir loh. Saya nggak ngapa-ngapain, nyatanya saya sibuk dengan pekerjaan saya. Ya maaf kalau misalkan saya cuek. Mungkin Mas tersinggung karena merasa nggak dihormati saya. Nah terus Mas dulu ini gimana? Nggak ingat. Pak Zubir malah ngomong kayak gitu. Dan itu semakin membuat Dodi ini marah. Dasar kurang ajar kamu Zubir, adik tidak tahu diri. Kata Dodi seperti itu. Ya padahal nggak tahu dirinya dari mana. Wong Pak Zubir juga sama sekali nggak pernah merepotkan mereka. Walaupun memang istrinya sering meminta bantuan. Walaupun sebenarnya nggak pernah dikasih. Dan tiba-tiba saking marahnya si Dodi ini, dia sampai mengangkat tangannya hampir menampar Pak Zubir. Tapi lalu kemudian ditangkap sama si Bu Lastri. Cukup Mas, apa-apaan kamu ini?
Ini rumahku, rumah kita. Dan kalau kamu datang ke sini cuma untuk membuat onar, mendingan kamu pergi dari rumahku sekarang juga. Kata Bu Lasti seperti itu, udah mulai berani. Ya beraninya berani bener karena membela suaminya. Nah di sini semakin marah si Dodi sama istrinya. Dia datang ke situ kan sama istrinya. Oh jadi kayak gini kamu ya, udah mulai enak hidupnya, udah mulai jadi orang kaya, jadi sok-sokan kamu. Oke baik, ayo Bu kita pergi, kata Dodi ngajak istrinya. Ya udah sana Mas pergi. Lagian toh saya juga nggak menyuruh Mas datang ke sini, dan saya juga nggak ngusir, Mas sendiri yang berkeinginan untuk pergi. Monggo silahkan, kata Pak Zubir seperti itu. Pergi tuh cabut Dodi sama istrinya. Dan setelah kejadian tersebut, selang beberapa hari, kurang lebih antara 3 hari atau 4 hari ya, kata Pak Zubir ini. Nah di suatu malam, istrinya Pak Zubir, Bu Lastri itu tidur mimpi. Nah mimpi di situ, Bu Lastri itu kayak mimpi didatangi 5 ekor babi. Nah 5 ekor babi ini besar-besar, tapi dari babi-babi tersebut itu bisa ngomong. Ngomongnya tuh kayak gini, anakmu akan mati. Kalimatnya seperti itu di dalam mimpinya yang dikatakan oleh si babi itu di dalam mimpinya Bu Lastri. Yang nggak masuk akal memang, namanya mimpi kan ya bisa aja lah. Nah terus kemudian karena dia takut, Bu Lastri kaget kan, dia bangun kan, astagfirullahaladzim, dan itu mengagetkan Pak Zubir yang lagi tidur juga di situ. Pak Zubir bangun, kenapa Bu, ada apa? Aku mimpi buruk Mas. Mimpinya apa? Ya itu diceritakan semua sama Bu Lastri tentang babi yang ngomong katanya anaknya bakalan mati. Terus kata Pak Zubir, udah tenang, itu kan cuma mimpi, mimpi itu kan bukan tidur, nggak usah dipikirin. Ayo sekarang kita tidur lagi, istirahat, ini masih malam. Iya Mas. Kemudian mereka berbaring lagi di tempat tidur, tapi ketika Pak Zubir ini udah terlelap lagi, Bu Lastri belum bisa tidur karena kepikiran akan hal itu. Dan Bu Lastri juga mengingat-ingat, oh iya kemarin habis ada masalah sama kakaknya, tapi ya masa iya sih, ya intinya antara bertanya-tanya lah di dalam benaknya Bu Lastri itu. Dan ternyata benar, di keesokan harinya anak keduanya Bu Lastri sama Pak Zubir itu mengalami demam yang tinggi, panas tinggi. Kedua matanya itu melotot, terus kemudian step, kejang-kejang. Ya karena panasnya tinggi kan. Sementara si Pak Zubir dan juga Bu Lastri ini panik melihat keadaan anak keduanya ini yang sebut saja namanya itu Doni. Gimana ini Mas, kenapa Doni bisa jadi seperti ini? Udah tenang, kamu tenang. Sekarang kita bawa Doni ke rumah sakit, kalau nggak ke klinik. Nah dibawalah tuh Doni ke, ya intinya ke klinik lah ya, dibawa ke dokter. Nah, kemudian diperiksa, yaitu katanya cuma sakit biasa, panas biasa. Ya biasa kalau namanya anak kecil panas gitu kan step, suka kejang-kejang. Nah cuma dikasih obat biasa kayak sirup penurun panas kayak gitu doang. Dan itu masih dianggap wajar, padahal Bu Lastri sama Pak Zubir itu ketika melihat anaknya kejang-kejang itu bukan kayak kejang step biasa, tapi memang ini kayak ada sesuatu yang aneh. Ya tapi kan namanya dokter, dijelaskan secara ilmiah dan juga ilmu kesehatan kan nggak ada tuh yang namanya sakit aneh atau sakit nggak wajar, itu kan nggak ada dalam ilmu medis. Nah akhirnya setelah dikasih obat pulanglah tuh. Dan setelah dikasih obat tapi bukannya membaik, justru malah ketika di rumah nih si Doni, anak keduanya Pak Zubir dan Bu Lastri itu semakin tinggi panasnya, semakin menggigil dan kayak orang yang ketakutan gitu loh, matanya melotot sampai lidahnya tuh kayak keluar. Dan setelah itu melihat kondisi anaknya yang seperti itulah, Pak Zubir teringat dengan salah seorang kenalannya, ini orang pinter. Akhirnya nggak menunggu lama langsung tuh si Doni dibawa tuh ke rumahnya orang pintar tersebut. Nah, kemudian sampai di rumahnya diketok tuh pintunya. Tok tok tok, assalamualaikum Pak, assalamualaikum. Nah, orang pintar ini sebut saja namanya Mbah Pon. Waalaikumsalam. Oh Zubir, silakan masuk, ada apa? Nah dibawa lah tuh si Doni kan. Ini Mbah Pon, anak saya kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Udah dibawa ke dokter tapi udah dikasih obat, bukannya turun panasnya malah semakin tinggi dan menggigil kayak gini kayak orang ketakutan. Tolong Mbah, saya yakin soalnya ini bukan sakit biasa, kata si Pak Zubir seperti itu. Ya udah bawa masuk, bawa ke kamar, kata si Mbah Pon seperti itu kan. Kemudian direbahkanlah tuh si Doni di atas ranjang, dan si Mbah Pon ini kayak merapalkan doa atau apalah itu semacamnya. Ya siapa tahu bisa untuk membantu kesembuhannya si Doni. Nah Pak Zubir meyakini itu. Dan setelah beberapa saat Mbah Pon ini udah melakukan ya itu tadi ritual kayak doa dan lain sebagainya, Mbah Pon ngomong. Dan ini pernyataannya Mbah Pon itu sangat membuat Pak Zubir dan Bu Lastri ini kaget. Anakmu ini menjadi incaran tumbal atau akan dijadikan tumbal oleh seseorang. Kata Mbah Pon seperti itu. Kaget dong Pak Zubir sama Bu Lastri. Astagfirullahaladzim. Mbah siapa yang tega melakukan itu? Perasaan selama ini saya nggak pernah punya musuh. Justru malah saya ini selama ini hidupnya itu selalu tersakiti oleh orang lain, terzolimi. Ya memang nyatanya seperti itu. Nah terus Mbah Pon ini nggak jauh lagi. Dia cuma kayak menggang dahinya Pak Zubir.
terus kemudian sambil membaca sesuatu. Nah, Mbah Pon ini sambil memegang air di gelas. Nah, setelah kayak membaca sesuatu, si Pak Zubir disuruh minum air tersebut. Ini diminum airnya sampai habis sekali minum. Nanti setelah itu kamu pejamkan mata dan ikuti bacaan yang aku ajarkan. Iya, Mbah. Nah, terus diminumnya, terus dilakukannya seperti itu. Nah, di situ baru ketahuan siapa yang mengirimi itu tadi yang akan menjadikan si Doni anak keduanya Pak Zubir ini sebagai tumbal. Sekarang gimana? Kamu udah tahu, kamu udah bisa lihat siapa pelakunya, ucap Mbah Pon. Nah, Pak Zubir ngomongnya kayak gini, kurang ajar. Jawab Pak Zubir seperti itu. Dan dibenarkan sama Mbah Pon, iya benar. Ternyata saudaramu inilah yang sudah melakukan pesugihan. Dan sekarang dialah sendiri yang akan menumbalkan keponakannya itu, yaitu anak kamu. Nah, di sini Pak Zubir nanya dong sama istrinya, Mbah, gimana Mbah caranya Mbah? Pokoknya saya nggak mau anak saya ini jadi tumbal. Tolong Mbah, biar anak saya ini terlepas dari jeratan tumbal tersebut. Gimana Mbah? Apakah ada caranya Mbah? Sebenarnya bisa saja untuk terbebas dari jeratan tumbal. Tapi memang harus ada syarat yang kalian penuhi. Apapun syaratnya Mbah, yang penting anak saya selamat Mbah. Tolong Mbah. Baiklah, nah dikasih tahu nih sama Mbah Pon syaratnya itu apa aja. Jadi Pak Zubir itu diharuskan mencari ayam berwarna putih sebanyak 7 ekor dan juga kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Memang nggak disebutkan semuanya, intinya itu salah satunya. Nah, itu harus dipenuhi secepatnya oleh Pak Zubir, karena kalau tidak, terlambat sedikit aja, anaknya Pak Zubir, si Doni nomor 2 ini tewas jadi tumbal dari si saudaranya Pak Zubir sendiri. Akhirnya Pak Zubir pun pergi dengan bersusah payah mencari 7 ekor ayam berwarna putih dan juga kembang 7 rupa secepatnya. Dia datang ke pasar-pasar, dia datengin ke rumah-rumah orang yang punya sekiranya ayam putih. Nah, itu baru dapat 2 pertama, terus datang lagi, dia cari lagi, akhirnya dapat tuh singkat ceritanya 7 ekor ayam berwarna putih. Ayam jantan maksudnya di sini. Terus kemudian nyari kembang 7 rupa tuh dia beli ke pasar, dia cari dan dapat. Nah, setelah semua persyaratan udah terpenuhi, diserahkanlah kepada Mbah Pon. Nah, setelah diserahkan ke Mbah Pon, kembali lagi dilakukan ritual untuk penyembuhan atau pembebasan jeratan tumbal kepada si Doni. Nah, setelah dilakukan, singkat ceritanya lagi, ini mohon maaf karena saya sering ngomong singkat cerita, memang ini saya singkat beneran karena saya ambil poin-poinnya aja. Nah, setelah diobati oleh Mbah Pon, kemudian perlahan-lahan di situ tiba-tiba si Doni itu muntah darah, dan yang keluar dari mulutnya itu nggak cuma darah tapi belatung, dan juga di situ aromanya itu ya amis, ya tentu darah, tapi di situ juga bercampur dengan aroma yang sangat-sangat busuk, bau bangkai. Tuh kalian bayangin. Nah, setelah itu si Doni kan ngerasa tersiksa banget kan, kayak ngerasa kesakitan banget, kayak ketakutan. Nah, kemudian akhirnya nggak tahu gimana caranya Mbah Pon, pokoknya intinya seperti itu, ditangani. Akhirnya Doni pun bisa terbebas dari jeratan pesugihan atau tumbal dari saudaranya si Pak Zubir itu sendiri. Meskipun untuk beberapa hari kondisinya Doni ini sangat lemah, walaupun ya akhirnya alhamdulillah sembuh. Nah, di sini Pak Zubir dan Bu Lastri itu sangat berterima kasih sekali kepada Mbah Pon, yang dimana ya pertolongan Tuhan tapi melalui perantara Mbah Pon sehingga anaknya Doni itu bisa terbebas dari tumbal pesugihan. Nah, setelah itu semuanya selesai, nggak lama itu terjadi lagi. Dan untuk yang kedua kalinya, Bu Lastri itu kembali bermimpi. Tapi untuk mimpinya bukan didatangi seekor babi, bukan. Tapi di dalam mimpinya itu Bu Lastri didatangi kayak sosok tinggi besar, matanya merah, taringnya tajam, bentuknya tuh hitam warnanya dan berbulu. Ya itu nggak lain nggak bukan sosok genderuwo di dalam mimpinya. Dan itu juga mengatakan sama hal yang sama ketika mimpi di pertamanya itu. Anakmu akan mati, akan aku bawa. Anak siapa? Anak perempuan, anak sulungnya, yaitu siapa? Rizka. Nah, di situ Bu Lastri ketakutan kan, tapi lagi-lagi karena nggak ngeh juga kan, karena ya siapa lagi yang melakukan pesugihan, kan kakaknya itu salah satunya. Nah, tapi ternyata ada lagi yang melakukan itu. Nah, Rizka akhirnya mimpi seperti itu. Bu Lastri katanya Rizka mau dibawa, dan di pagi harinya tiba-tiba Rizka itu menjerit. Dia menjerit kayak gatel-gatel kan, kesakitan, kulitnya itu kayak terasa panas, terbakar dan melepuh. Jadi kayak apa ya, korengan. Nah, otomatis panik lagi nih Bu Lastri sama Pak Zubir. Dia bawa ke rumah sakit, dan dibawa ke rumah sakit kata dokter itu penyakit biasa, gatal-gatal biasa, alergi. Padahal Rizka itu nggak punya riwayat sama sekali tentang yang namanya alergi terhadap makanan ataupun cuaca, itu nggak ada. Kalaupun ada alergi, kenapa nggak dari dulu kan gitu. Nah, akhirnya dikasih obat biasa kayak salep, obat luar, terus kemudian obat yang diminum kayak gitu dikasih sama dokter. Tapi di sini nggak puas Pak Zubir sama Bu Lastri, dan akhirnya singkatnya lagi nih, Pak Zubir sama Bu Lastri ingat sama Mbah Pon, dan dibawalah si Rizka ini ke rumahnya Mbah Pon.
Nah tapi saat sampai di rumahnya Mbah Pon, dia ketok-ketok pintunya nggak ada yang nyautin. Sampai digedor-gedor tuh, barulah keluar. Ternyata yang keluar istrinya Mbah Pon dengan mengenakan kebaya ala-ala khas Jawa. Nah setelah keluar, oh Zubir ada apa? Mbah Ponnya ada tuh lagi di kebun belakang. Kenapa? Ini Mbah anak saya. Oh yaudah masuk, bawa masuk. Biar saya panggilin dulu Mbah Ponnya. Dipanggil lah tuh Mbah Pon yang lagi di kebun kan. Dipanggil, Mbah Pon datang ke situ melihat kondisinya Rizka langsung ngomong, wah ini kasihan banget nih anak kamu Zubir, harus segera ditangani nih. Iya Mbak, tolong Mbak, ini memang aneh, udah saya bawa ke dokter tapi katanya sakitnya cuma sakit biasa. Tapi saya yakin ini nggak wajar. Akhirnya ditangani lah tuh sama Mbah Pon. Ternyata Mbah Pon itu melihat dari si Rizka ini ada yang mengikuti. Siapa? Yaitu sosok tinggi besar bermata merah itu, sosok genderuwo. Ketika si Rizka didudukan, itu ya ada di belakangnya si Rizka. Ketika Rizka berbaring tuh di tempat tidur yang memang biasa dilakukan oleh Mbah Pon untuk mengobati orang, di situ genderuwonya itu nungguin. Dan yang bisa ngeliat itu ya Mbah Pon sama si Rizka, karena Rizka yang diganggu. Dan Mbah Pon juga mengatakan, sebenarnya Rizka anakmu ini ada sosok yang mengikuti dan dia mengincar anakmu untuk dijadikan tumbal juga. Ini sosoknya genderuwo, kata Mbah Pon seperti itu. Tapi kenapa lagi Mbah, anak saya mau dijadikan tumbal Mbah? Enggak, untuk yang kali ini bukan tumbal, tapi ini santet. Santet Mbah, siapa orangnya? Kata si Pak Zubir mencecar seperti itu. Yang jelas orang itu masih ada hubungan darah denganmu. Nggak lain dan nggak bukan adalah saudaramu sendiri. Yaitu Dodi. Saudara atau kakak keduanya si Pak Zubir yang datang ke rumahnya kemudian merasa tidak terima karena tidak dihormati. Ternyata dia adalah si pelaku pesugihan babi ngepet. Terus kemudian akhirnya menyerang atau yang akan menumbalkan keponakannya sendiri yaitu Doni anaknya Pak Zubir, tapi gagal berkat bantuan dari Mbah Pon. Kemudian akhirnya tidak terima, dia menyantet si Rizka anak pertamanya Pak Zubir. Nah tapi di sini karena alhamdulillah tertolong oleh Mbah Pon perantaranya, sehingga santet itu pun dapat ditangkal. Dan ya seperti yang kita tahu, santet ketika kita mengirimkan itu kepada seseorang dan orang tersebut ini memang bisa untuk diobati atau ditangani, dan itu biasanya santet tersebut itu berbalik ke si pengirim. Ya tergantung juga sih apakah si korban ini menghendaki untuk dikembalikan, dibalas atau dibiarkan saja. Nah tapi di sini si Pak Zubir, Bu Lastri itu membiarkan. Ya udah, yang penting anak saya sembuh, nggak usah dibalas. Lagian juga masih kakak saya. Yang penting anak saya selamat, nggak ada sesuatu yang fatal terjadi. Nah, tapi akhirnya diobatin tuh sama Mbah Pon. Dan nggak tahu gimana ceritanya, mungkin karena memang terikat dengan pesugihan juga dan tidak bisa mendapatkan tumbal. Dan akhirnya singkatnya si Dodi, kakak keduanya si Pak Zubir ini mengalami sakit. Pak Zubir mendengar kabar dan sakitnya itu aneh, nggak wajar. Dan sakitnya itu sama seperti dialami si Doni, anak keduanya Pak Zubir. Menggigil, kedinginan, panas tinggi, matanya melotot, mengejang, lidahnya menjulur. Sampai dilarikan ke rumah sakit pun ya seperti itu. Kata dokter ini sakitnya ya memang ada penyakit, memang ada riwayat penyakit kayak darah tinggi, gula darah dan lain sebagainya. Cuman kan yang membuat aneh stepnya itu loh yang sampai melotot keluar itu. Nah dirawat di rumah sakit itu berbulan-bulan karena Dodi itu banyak duit sehingga ya mampu untuk membiayai. Ya tapi karena memang usahanya nggak ada yang mengelola, perlahan-lahan duitnya ya habis buat biaya di rumah sakit. Perlahan habis. Nah di situ keluarga pada ngebesuk kan, ngejenguk, termasuk Pak Zubir di situ. Nah istrinya si Dodi ini minta maaf, intinya mengakulah tentang apa yang sudah dia lakukan. Nah di situ ada Rizka, ada Doni juga ikut. Nah ketika Pak Zubir sudah memaafkan, Rizka memaafkan, dari semua keluarga juga memaafkan. Nah saat itu juga Pak Dodi ini meninggal dunia dengan kondisi seperti itu, matanya melotot, lidahnya keluar. Jadi keempat kakaknya Pak Zubir itu jahat semua, tapi yang melakukan pesugihan itu hanya satu. Nah itu kenapa dia melakukan, karena dia tidak mau tersaingi kekayaannya oleh si Pak Zubir. Kalau yang lain memang serakah, tidak mau membagi harta warisan, tapi tidak untuk bersaing dengan harta. Tapi kalau untuk yang Dodi, itu dia udah nggak mau membagi warisan, tapi dia merasa tersaingi karena Pak Zubir udah mulai bangkit ekonominya. Makanya dia menambah kekayaannya dengan melakukan itu tadi, pemujaan atau pesugihan babi ngepet itu, yang pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan tumbal, yang dimana di awal dia melakukan perjanjian akan menumbalkan si Doni anak keduanya Pak Zubir, ternyata gagal. Ya akhirnya berbalik, dia sendiri yang kemakan jadi tumbal.
dan keantem ilmu santet yang dia kirim juga. Akhirnya tewas mengenaskan di situ Pak Dodi. Nah dari situ ya mungkin ini hidayah ya, hikmahnya. Kakak-kakaknya Pak Zubir yang lain di situ mulai tergugah, terketuk pintu hatinya. Atas selama ini perbuatan mereka itu salah karena semena-mena terhadap Pak Zubir. Nah tapi di sini Pak Zubir nggak punya dendam, itu untuk pelajaran aja. Nah akhirnya mereka kembali dibukakan pintu hatinya. Alhamdulillahnya nih mereka berembuk dan harta warisan peninggalan dari Pak Kohar orang tua mereka bagi secara adil, dan ya cuma hanya beberapa persen karena mereka juga sebenarnya udah sukses. Dan itu sebagian, yang 30% dari sisa pembagian warisan itu diinfakkan, disumbangkan kayak ke masjid-masjid, ke madrasah, dan juga untuk santunan anak yatim. Itu atas kesepakatan mereka empat bersaudara ini, karena Dodi udah meninggal kan. Nah mereka sepakat, akhirnya mereka pun kembali seperti dulu lagi. Mereka menyesali semua perbuatan mereka. Mereka datangi ke kubur ayahnya dan juga ibunya, meminta maaf di situ, menangis bahwa selama ini mereka dibutakan hatinya dengan harta. Karena apa ya, memang secara di Islam pun sebenarnya mengajarkan, ini setahu saya sih ya, kalau saya salah tolong dikoreksi, itu memang sangat menganjurkan kita itu menjadi kaya, mencari uang, mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Kita dianjurkan mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu ya kita tempatkan dunia itu di tangan, jangan sampai menguasai hati sehingga membutakan mata hati. Jadi ketika kolbu atau hati itu udah dibutakan dengan duniawi, ya nanti kadar keimanan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan itu ya pasti berkurang karena harta itu. Makanya carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi letakkanlah harta duniawi itu di tangan, istilahnya seperti itu. Dan nikmatilah untuk dirimu, maksudnya dinikmati gitu loh, tapi jangan sampai merusak hati, jangan sampai merusak ibadah. Nah seperti itu, makanya nggak ada salahnya juga ketika orang ini berambisi untuk mendapatkan harta. Tapi itu tadi satu catatannya, jangan sampai harta itu kita tanam di dalam hati. Ya, intinya kita mencari harta, mencari uang itu seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Ya itu kembali lagi, dan kita juga tingkatkan keimanan, kadar ibadah kita itu, bahwa kita mengingat besok itu kita bakalan mati. Nah jadi itu biar imbang gitu loh, harta kita cari tapi kita jangan sebagai acuan hidup. Nah ibadah juga kita tingkatkan. Makanya kalau bisa mengontrol itu semua, maka ya yang namanya mata hati kita itu bisa terkontrol dan tidak seperti yang dialami oleh Pak Zubir dan kakak-kakaknya ini. Karena harta mereka jadi antara kakak beradik, saudara nih, sekandung sedarah, akhirnya jadi pada berantem, pada bertengkar hanya karena masalah harta, dan itu harta warisan peninggalan orang tuanya. Nah tapi alhamdulillah Allah kembali membukakan pintu hatinya. Akhirnya mereka pun berdamai dan membagi harta warisan secara adil. Kalau adil udah pasti rata, sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Nah, terus sisanya diinfakkan ke fakir miskin, ke madrasah, ke masjid, bahkan anak yatim. Nah seperti itu kurang lebihnya lur teman-teman. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh manfaat dan juga pelajarannya. Kalau misalkan dalam saya bercerita ini banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang mungkin salah, terlalu bertele-tele, berbelit-belit panjang lebar, dan kurang bisa diterima, tersampaikan, kurang bisa dipahami ke kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya, itu datangnya dari Allah SWT. Yang pada intinya, yang positif kalian ambil, yang ada contoh manfaat pelajaran, yang negatif, yang buruk, yang nggak baik kalian buang jauh-jauh, yang nggak ada manfaatnya. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian lur semuanya, teman-teman, saya ucapin makasih banget yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya. Makasih banget, makasih banyak buat kalian semua. Saya doakan tulus dari dalam hati saya yang paling dalam, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, selalu dalam ridho Allah SWT, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang buruk dan tidak baik terhadap kalian. Amin ya rabbal alamin. Dikabulkan segala hajat dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah terima kasih, sekian dari saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.